Banyak orang mengira menempuh fasilitasi sertifikasi insinyur di Indonesia seribet mengeklaim asuransi. Kenyataannya cukup lulus sarjana teknik, lalu isi formulir aplikasi insinyur profesional sesuka hati, selesai sudah. Yang penting isi banyak poin, dijamin beres, kata si Broto. Teman saya yang baru menuntaskan PPI tanpa pernah menyentuh level project di atas perbaikan got kampung. Tentu saja konsep diwajibkan, tetapi tidak wajib ini menyebalkan. Kita punya undang-undang keinsinyuran, tapi tak ada penalti bagi para sarjana teknik yang bebas berkeliaran tanpa sertifikasi insinyur resmi. Program profesi insinyur yang katanya menjadi benteng penguji kompetensi lebih mirip tatap muka seminar motivasi formalitas. Kami disuruh buat portofolio, ya sudah, pinjam proyek foto punya sepupu, bisa diatur dengan editing minimal. Tak ada kewajiban menguji. Prosedur sertifikasi versi kita, ya sebatas kumpulkan dokumen, presentasi cantik. Kalau mau lebih cepat, bisa cari mentor yang sudah senior, cuman referensi doang. Oke, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa konten macam ini itu cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian, jangan lupa yang pertama like dulu videonya dan juga share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Akhirnya, kualitas insinyur pun dipertanyakan saat proyek jalan tol amblas diterjang hujan seminggu. Padahal di laporan FAIP katanya jalan itu curah hujan sudah dihitung dan memakai metode konstruksi tahan banjir. Tidak ada jaminan bahwa lulusan jalur ini mampu menaklukkan tantangan teknis, apalagi menjaga keselamatan publik. Jika dibiarkan, gelar insinyur bisa menjelma seperti souvenir. Cantik di meja kerja, tapi kosong di lapangan. Jadi yang pertama akan kita bahas Kasta insinyur di bawah UMR sampai digaji mewah. Berbicara soal penghasilan insinyur, realitasnya bagai menatap dua dunia yang berbeda. Ada insinyur sipil yang ketiban proyek periuk nasi, membangun ruko dan perumahan murah dengan bayaran setara UMR. Saya ikut proyek di Bekasi, gajinya pas-pasan, bahkan sering kalah sama tukang cat, keluh si Darjat yang harus rela menunda impian beli motor baru. Sedangkan di sektor migas dan industri kimia, insinyur justru bisa tinggal di apartemen mewah dengan fasilitas gym dan kolam renang. Kondisi ini menciptakan kasta insinyur, ada yang duduk di pabrik petrokimia dengan safety allowance, dan ada yang terpaksa menjadi kuli admin di proyek koperasi. Teman saya, sebut saja si Mandra, berceloteh, "Bro, gue lulusan teknik sipil Undip, kok malah masang paving block arch-nya mandor?" Kenyataannya, lulusan kampus favorit pun bisa terseok di dunia lapangan jika masuk sektor yang margin profitnya tipis. Celah ketimpangan itu menunjukkan betapa gaji seorang insinyur di Indonesia masih dibiarkan ditentukan pasar tanpa dukungan regulasi. Lebih jauh, jika kita bandingkan dengan profesi lain di puncak piramida pendapatan, semisal dokter spesialis atau pengacara senior, gaji insinyur senior kerap tak ada apa-apanya. Makanya, gua pindah jadi konten creator, mas. Syuting pembangunan IKN bisa dapat ratusan juta setahun, ujar si Edi sambil tersenyum kecut. Padahal, di beberapa negara maju, gaji insinyur berpengalaman kerap melebihi penghasilan dokter, khususnya karena tanggung jawab infrastruktur dianggap vital bagi kelangsungan masyarakat. Kesenjangan semacam ini tak hanya melemahkan motivasi lulusan baru, tapi juga memupuk stigma bahwa profesi insinyur minim apresiasi. Kemudian yang kedua, risiko kerja K3 formalitas, BPJS sekadar cerita. Bicara soal keselamatan kerja, seolah kita menonton drama sinetron berulang. K3 hanya dipasang saat ada bos besar datang meninjau. Setelahnya, helm dan rompi pun disimpan lagi dalam kontainer project. "Bro, helmnya nggak usah dipakai. Panas," kata mandor ke seorang insinyur muda di lapangan. Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa keselamatan pekerja sering dikorbankan untuk mengejar deadline. Padahal, BPJS Ketenagakerjaan bertugas mengganti rugi insiden dan kecelakaan.
Namun, insinyur di Surabaya bercerita, "Gue jatuh dari scaffolding bro, patah tulang. Klaim BPJS butuh surat sakti dari kantor pusat dan itu makan waktu berbulan-bulan." Celakanya, surat semacam itu hampir mustahil keluar kecuali ia punya kenalan di level manajemen. Benar-benar nasib, kondisi ini mirip lampu lalu lintas di kota besar. Ada, tapi jarang dipatuhi. Signboard K3 jadi pajangan, sementara realita di lokasi proyek jauh dari yang tertulis. Ketika terjadi bencana, misal tanah longsor menimbun pekerja, barulah semua pihak ribut saling menyalahkan. Toh, setelah dramanya mereda, resep lamanya berulang. Dengan budaya serba ringkih ini, mempertaruhkan nyawa demi proyek kadang terasa menyedihkan, ibarat jalan di batu terjal tanpa tali pengaman. Kemudian yang ketiga, Fenomena pabrik ijazah insinyur dicap ahli gadungan. Gempuran kampus teknik abal-abal kian memperkeruh nama baik keinsinyuran di mata publik. Ada kampus di pinggiran Jawa Tengah yang labnya cuma punya 1 mikrometer dan sisa spare part mesin zaman 80-an. Gue pernah kesana cuman bayar 2 juta, tugas akhir dibikinin kelar tutur si Rizal dengan nada prihatin. Alhasil, lulusan semacam ini terjun ke lapangan dengan teori setipis kertas nasi, langsung berceramah ke tukang bangunan. Ini cor harus begini, harus begitu. Belum lagi sertifikasi PPI yang tak ditegakkan ketat. Saya ingat cerita si Tommy, seorang rekan di lokasi proyek. Temen gua punya SKK Insinyur Listrik Madya, padahal trafo pun belum pernah dia lihat. Menengok realita, kita menyadari betapa mudahnya menambahkan embel-embel profesional tanpa mekanisme verifikasi keahlian. Saat ada kegagalan desain, publik pun langsung menyimpulkan, insinyur Indonesia memang ecek-ecek. Sayangnya, banyak insinyur betulan, kuliah sungguh-sungguh, magang, dan menimba pengalaman lapangan ikut terkena getahnya. Bagaimana orang mau percaya sama kita kalau banyak insinyur siluman gentayangan? Keluh si Victor, mantan mahasiswa berprestasi teknik mesin ITS. Label ahli gadungan pun menempel ke seluruh lulusan teknik, tak pandang bulu. Nama baik pun tergerus dengan sendirinya karena ulah sistem beserta pelakunya. Dilema utamanya minim kontrol, banyak maunya. Semua pihak menuntut infrastruktur mumpuni, tetapi sertifikasi ketat tak dilaksanakan. Lulusan jelek dicap sama dengan lulusan baik. Padahal, profesi ini dulu diagungkan sebagai motor kemajuan zaman. Oke, yang keempat, Insinyur negara lain, sistem sertifikasi berdarah-darah. Andai kita melirik Jepang, keinsinyuran di sana bak tingkat ninja teknik. Mereka magang 2 tahun di berbagai proyek berat. Ujian kelulusan mencakup pemecahan masalah gempa, banjir, hingga tanggap darurat. Saya pernah coba daftar, ujar si Osan, yang kemudian menyerah karena syarat-syaratnya ketat dan tak ada toleransi portofolio seadanya. Lulusan tes sertifikasinya bisa dihitung jari, tapi mereka diincar perusahaan top karena reputasinya terjaga. Singapura juga tak kalah teguh. Ujian final mencakup dispute resolution, manajemen risiko, dan desain efisiensi energi. Kalau proyek ya harus detail, tak boleh piko lagi. Kata seorang rekan yang pernah ikut pelatihan di sana merujuk pada kesalahan remeh. Kerap kali, insinyur junior di Singapura wajib hadapi sidang panel gabungan dari ahli akademik and industry. Jelas, tak ada celah untuk sekadar copy-paste laporan. Engineers Australia, EA, pun menerapkan Continuing Professional Development, CPD, yang tak main-main. 150 jam per tahun, artinya kurang lebih 3 jam per minggu. Soal kehadiran dipantau, modul pelatihannya canggih, dan ada ujian mini saban bulan. Kalau lu malas, sertifikatmu siap melayang, ujar si Vina, WNI yang bekerja di Melbourne. Berkat sistem keras ini, infrastruktur Australia jarang terdengar runtuh mendadak akibat ketidaktahuan insinyur. Sebaliknya, Indonesia kerap kali menampakkan eksotisme paper-based, birokrasi sembrono, dan presentasi ala kadarnya.
Kita bercita-cita jadi raja infrastruktur Asia, tapi raja tanpa memastikan kualitas prajurit tentu konyol. Ya mau gimana, Mas? Kan budaya kita gotong royong, benerin belakangan, seloroh seorang pejabat yang enggan disebut namanya. Oke, ini nggak kalah seru dan ini yang terakhir. Reformasi atau hilangnya martabat profesi. Mau tak mau, kita harus menempuh jalan terjal reformasi. Pertama, hentikan formalitas PPI, sertakan modul uji teknis nyata. Misal desain balok pratekan, analisis tahan gempa, plus inspeksi lapangan minimal 6 bulan. Kita perlu tindak keras kampus abal-abal mereka harus tutup atau memperbaiki mutu laboratorium, tools, dan dosen. Atur juga standar gaji insinyur setidaknya di atas UMR, agar generasi muda tak kabur ke profesi lain melalui regulasi. Vietnam misalnya mewajibkan minimal pengalaman 5 proyek sebelum menyandang gelar insinyur tingkat lanjut disertai remunerasi yang sepadan. Tak kalah penting ketegasan regulasi K3 konstruksi dan benefit asuransi. Setiap insinyur dan pekerja berhak atas lingkungan aman. Perusahaan yang lalai perlu kena hukuman denda atau tutup sebagaimana standar negara maju. Reformasi ini dalam jangka pendek mungkin menyakitkan, banyak pihak enggan meninggalkan zona nyaman. Namun, jika tak dilakukan, profesi insinyur bisa bangkrut kepercayaan. Oke, ini akhir dari video kali ini. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share video ini. Kalau kalian juga ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk tanya di kolom komentar ya. Dan juga buat kalian yang merasa nggak bermanfaat videonya sampah, nggak berguna, iya mau dislike, mau komen macam apa, terserah aja. See you in the next video, bye-bye.